Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra dzulqa'dah syahra mukarram. Asyhadu an la ilaha illa syarika lah dzul jalali ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sallam kiram. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang Allah muliakan, Allah hormati dan senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Taala dimanapun berada. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan nikmat, taufik hidayah dan inayah, iradatnya kita semua masih diberi umur dan umur kita diberkahi oleh Allah. Kita masih kesehatan, keafiatan dan sehat jasmani rohani sosial, kita beri kekuatan, kuat iman, ketakwaan, kuat amal ibadah, kuat silaturahim, dan kuat ekonomi serta kuat persaudaraan, persatuan dan persaudaraan. Kita diberi oleh Allah kesempatan sehingga sampai detik ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita. Semoga setiap aktivitas kita jadi ibadah dan bermanfaat. Salawat dan salam terlimpah tercurah Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua nanti dapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Kaum muslimin wal muslimat yang pun berada, melalui bagi pertemuan ini kita ingin menyampaikan bahwa pada hakikatnya Allah menurunkan kepada kita di saat ini wabah, dan wabah ini termasuk daripada bala, daripada bencana yang diturunkan Allah Ta'ala. Ada 3 kategori bala itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bala itu diturunkan oleh Allah Ta'ala sebagai ujian. Mudah-mudahan bala ini diturunkan kepada kita sebagai ujian. Apabila di tempat itu banyak orang taat, orang yang baik kemudian Allah, baik manusia sama manusia, maka turunnya itu bala itu atau wabah itu, maka itu adalah ujian. Allah ingin menguji keimanan kita. Yang kedua, apabila di suatu tempat diturunkan oleh Allah Ta'ala suatu bala atau bencana, wabah, itu karena kelalaian manusia. Mungkin banyak manusia yang sudah berbuat maksiat, mungkarat, lupa kepada Allah karena cinta dunia, lupa kepada akhirat, cinta harta, lupa perhitungan, lupa segala hal, sehingga Allah turunkan bala. Maka itu namanya teguran atau peringatan, supaya manusia itu nanti kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zahar fasadu fil barri wa bahri kawasadinnas, telah nampak kerusakan di daratan dan lautan itu akibat daripada ulah tangan manusia. Yuziquhum ba'daladzi amala alahum yarji'un. Ilain Allah menurunkan bala itu untuk supaya manusia itu kembali ke jalan yang benar. Yang ketiga, bala itu dari Allah Ta'ala apabila ada orang tempat itu banyak orang-orang kafir, turunkan Allah bala karena sudah tidak peduli dengan nilai-nilai agama, tidak peduli dengan Allah Ta'ala, atau tidak beriman, banyakkan kekafiran, kesyirikan, maksiat kemajahatan, maka timpakan oleh Allah bala. Itu namanya ajab. Jadi ajab. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara kita menghindarkan daripada bala wabah ini? Menurut petunjuk Allah dalam Al-Quran dan hadisnya Nabi kita Muhammad SAW, supaya bala bencana wabah ini terhindar pada kita, di samping ada usaha ikhtiar secara duniawi, juga kita harus kembali kepada Al-Quran dan petunjuk daripada Al-Quran dan hadis Nabi kita SAW. Yang pertama, kalau kita ingin terhindar daripada bala bencana ini, dan yang pertama kita banyak berdoa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kepada Allah Ta'ala, karena tidak ada sesuatu apapun, itu semua datang dari Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala pula yang akan mencabut atau menghilangkan daripada bala itu, atau menolak daripada bala itu.
Jadi perbanyak doa. La yaruddul qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak daripada qada itu ada kecuali doa. Dan makanya itu Rasulullah pun berdoa, beliau terjadi satu masalah, satu bencana musibah, beliau lapor kepada Allah, beliau berdoa kepada Allah, beliau mendekat kepada Allah, beliau banyak ibadah kepada Allah, beliau banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah pernah ingat dalam hadis daripada Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah pernah mengingatkan, ta'awazu billah, berlindunglah kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min jahdil bala, dari kekerasannya bala bencana, wadal kisyaqa, dari turunnya yaitu turunnya daripada kesengsaraan yang hebat atau terus menerus, wasuil qada, dan jeleknya yaitu qada, takdir, wasyamatatil a'da, dan kegembiraan, kesenangan orang-orang kafir, cacian hinaan orang kafir atas kekalahan daripada umat Islam. Oleh karena itu kita dianjurkan banyak berdoa. Allah sendiri menyuruh kepada kita supaya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdoa mengundang cintanya Allah, mengundang ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau berdoa dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yu'adzab alaih. Siapa yang tidak mau meminta berdoa kepada Allah, maka kata Allah, aku benci kepadanya karena dia sombong, tidak memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran seorang mukmin pun Allah mengingatkan kepada kita, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti akan kukabulkan doa kalian. Itu janji Allah di dalam Al-Quran. Jadi kita adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kampung kita, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, umat Islam dimanapun berada mudah-mudahan dilindungi oleh Allah taala, dipeliharakan daripada bala bencana khususnya COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang kedua, kalau kita ingin terhindar daripada bala bencana, yang kedua apa? Tidak lain, mari kita perbanyak sedekah. Yang kipul bala ila bisadaqah. Tulaklah bala itu bersedekah. Kita sebagai umat yang beriman, umat Islam menyadari sepenuhnya dan yakin-yakinnya bahwa salah satu di antara usaha ikhtiar kita untuk menolak daripada bala, daripada bencana, wabah, itu tidak lain adalah yaitu bersedekah. Nah, makanya diingatkan di dalam riwayat, bersegeralah bersedekah karena sebencana bala wabah itu tidak akan mendahului daripada sedekah. Belilah kesulitan itu dengan banyak bersedekah, dan obatilah penyakit-penyakitmu itu dengan bersedekah. Dawa mardakum bisadaqah, obatilah penyakit-penyakit itu dengan bersedekah. As-sadaqah terbelah umur, sedekah bisa bala dan juga bisa memanjangkan umur. Oleh karena itu sedekah juga adalah dapat menambah rezeki kita, mengundang rezeki kita. Sedekah bisa nolak bala, sedekah bisa menyelamatkan umur, dan sedekah itu bisa mengobati penyakit. Kemudian yang ketiga, untuk menghindarkan kita daripada bala bencana adalah yaitu apa yang diajarkan oleh Al-Quran kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus orang yang saleh, Nabi dan Rasul. Dia pernah diuji Allah ditelan ikan nun, ya kan? Nah, sekian lama dia berada dalam ikan, dan dia ingat, lalu dia mengucapkan kalimat thayyibah, zikir tasbih kepada Allah Ta'ala, yaitu kalimat dibaca beliau, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak terhadap engkau ya Allah, masih engkau, sesungguhnya aku telah menjalimi diriku. Itu ucapan yang diucapkan oleh si Nabi Yunus. Sehingga Allah ingatkan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 143, Allah mengingatkan, laula annahu kana minal musabbihin, maka sekiranya engkau Nabi Yunus tidak memperbanyak zikir dan tasbih kepada Allah, lala bisa di batnihi ila yawmi yub'atsun, niscaya engkau
berada di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Tapi karena Nabi Yunus membaca kalimat itu, maka Allah keluarkan dia. Nah, oleh karena itu umat Islam di saat ini berbanyak mengucap kalimat thayyibah, di antaranya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Perbanyak sehari minimal 100 kali baca la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dengan demikian mudah-mudahan COVID-19 ini akan hilang di tempat kita. Di samping kita juga melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan. Yang keempat adalah yaitu hendaklah kita banyak-banyak mengucap istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma nazzalal bala illa bizambin. Tidak akan turun bala, bencana itu, melainkan banyak orang yang berdosa, maksiat, mungkarat, kezaliman, kemusyrikan dan sebagainya. Wa ma rufi'al bala illa bitaubatin. Dan Allah tidak akan mengangkat itu bala, bencana, wabah, melainkan mereka itu kembali kepada Allah, banyak beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diingatkan Allah juga dalam Al-Qur'an pada surat Al-Anfal ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala atau ajab atau bencana selama engkau berada di sana. Ini para ahli ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan, kalau orang berpegang tuh kepada Al-Quran dan hadis, ya, kalau orang kalau Rasulullah itu ada berada di tempat yang satu itu, maka Allah tidak akan menurunkan daripada bencana, bala, musibah. Artinya banyak berselawat. Nah, itu yang disebut oleh Habib Umar, wayankiful balail illa bi salawati ala nabi. Nah, tolaklah bala itu dengan banyak berselawat Nabi. Nah, kemudian lagi Allah tidak akan menurunkan bala, bencana selama di tempat itu banyak orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita sama-sama memperbanyak doa kepada Allah, mari kita sama-sama memperbanyak zikir, mari kita bersama banyak bersedekah sesuai kemampuan kita, mari kita banyak bersalawat, dan mari kita sama-sama memperbanyak beristighfar kepada Allah taala, dan mari kita berbanyak berkebajikan dan silaturahmi di antara kita. Hal jazaa'ul ihsan, kalau kita berkebaikan maka balasan juga kebaikan. Demikian yang kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah SWT jauhkan lepaskan daripada wabah yang menimpa negeri kita ini, dan mudahan kita semua mendapatkan daripada petunjuk taufik hidayah dari Allah Ta'ala, dan kita selamat dunia dan akhirat. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.